Dan ternyata memang segala sesuatu ini Allah ciptakan dari titik. Titik digerakkan, lahirlah garis. Garis digerakkan, digeser, lahirlah bidang. Bidang digeser, lahirlah 3 dimensi. 3 dimensi digeser, lahirlah 4 dimensi. 4 dimensi digeser, lahirlah 5 dimensi, dan seterusnya. Tapi sayang seribu sayang, yang bisa dijangkau oleh panca indera kita adalah kita sudah putuskan kemarin bahwa dari 7 ayat dalam surat Al-Fatihah ini adalah juga kita sebut dengan 7 maqam perjalanan. 7 maqam perjalanan rohani. Ayat pertama adalah maqam ilmu. Kemudian ayat yang kedua adalah maqam syukur. Ayat yang ketiga adalah maqam iman. Yang keempat adalah maqam taqwa. Yang kelima maqam taslim. Taslim adalah berserah diri. Dalam Al-Quran ada kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ke-6 adalah maqam istiqamah. Dan yang ketujuh adalah maqam wilayah. Jadi kita lihat ada 3 level ini. Dan yang paling pertama adalah ilmu. Karena tidak bisa tidak, manusia bergerak dengan ilmu. Manusia menjadi sempurna dengan ilmu. Itulah sebabnya ayat pertama turun juga perintah menuntut ilmu, yaitu Iqra. Baru nanti di belakangnya ada kata-kata, di belakang ayat-ayat berikutnya baru kemudian nanti kita temukan kata syukur. Teman sekalian, ini adalah ilustrasi yang datang dari alam semesta. Alam semesta ini kemudian berjalan dengan presisi, dengan berbentuk mekanistik, sehingga kemudian semuanya bisa dihitung. Lalu kemudian kita bisa bikin jam. Jam ini di mana-mana kita bisa cocokkan karena putaran alam semesta pada sumbunya masing-masing itu adalah sama. Oleh sebab itulah maka kemudian kita bisa bikin perhitungan-perhitungan, baik perhitungan jam, ataupun perhitungan hari, ataupun perhitungan musim, dan seterusnya. Kemarin kita sampai di ayat 1 ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah pertama kali kita buka Al-Quran. Yang pertama kita temukan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan. Ada juga yang menyebutnya dengan surat Al-Hamd, karena di dalamnya ada kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah dari kata Fataha yaftahu, artinya membuka. Al-Fatihah pembukaan. Jadi ini adalah pembukaan daripada Al-Quran. Karena Al-Fatihah adalah pembukaan, maka sekaligus merupakan intisari, merupakan jauhar daripada Al-Quran. Kalau kita menganggap Al-Quran ini sebagai jauhar, intisari daripada seluruh kehidupan, lalu kemudian jauhar atau intisari daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Lalu intisari atau core daripada Al-Fatihah ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena harus mulai dari sini. Jadi ini menunjukkan bahwa semuanya harus dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau Bismillah juga kemudian kita cari core-nya, intinya, jauharnya, substansinya, lalu kemudian kita temukan pada huruf Ba. Dan kalau huruf Ba juga kita cari substansinya, disebut Ba karena ada titiknya di bawah 1. Karena kalau titiknya di atas namanya Nun. Titiknya di bawah 2 namanya Ya. Jadi kata kuncinya adalah pada titik. Dan ternyata memang segala sesuatu ini Allah ciptakan dari titik. Titik digerakkan, lahirlah garis. Garis digerakkan, digeser, lahirlah bidang. Bidang digeser, lahirlah 3 dimensi. 3 dimensi digeser, lahirlah 4 dimensi. 4 dimensi digeser, lahirlah 5 dimensi, dan seterusnya. Tapi sayang seribu sayang, yang bisa dijangkau oleh panca indera kita adalah ruang 3 dimensi saja. Tapi bukan berarti bahwa sebetulnya hanya 3 dimensi. Oleh sebab itulah pada saat terjadi kematian, sebetulnya kita telah meninggalkan ruang dimensi 3 ini menuju kepada dimensi yang selanjutnya. Dari mana permulanya? Dari huruf Ba. Huruf Ba itu adalah dari tidak ada kemudian menjadi ada.
Jadi ba itu adalah merupakan tajalli pertama dan sekaligus awal daripada tajalli seluruh realitas selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan segala sesuatu, innama amru idza arada syai'a ayyaqula lahu kun, jadi apa yang maksud titik. Nah, kalau begitu titik itulah yang kemudian melahirkan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita uraikan kembali kata titik di sini ya. Jadi kita perdalam ini. Jadi kalau kita bikin titik di sini, ini titik. Perhatikan ini cuma sekalian titiknya nih. Ya. Ini awalnya dari sini semua ini, noktah. Kalau dalam fisika atom bahkan lebih dalam lagi yaitu proton, neutron. Kita mulai dari sini. Kalau ini kita geser ke sini, titik-titik kita geser ke sini, ya ini kita geser, dia akan lahir garis. Ya. Lahir garis. Jadi kita tahu bahwa garis ini adalah kumpulan titik-titik yang berkesinambungan, continuous. Lahirlah garis. Garis ini kita sebut dengan berdimensi satu. Ketika masih titik tidak berdimensi. Kenapa? Karena semua dimensi ada di dalamnya. Jadi semua nanti dimensi 1, dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, 4, 5, 6 semuanya bermula dari titik. Kalau ini garis kita geser ke sini nih. Ya. Geser ke bawah ini. Geser ke bawah ini. Maka yang apa? Terjadi apa? Yang terjadi adalah bidang. Ini adalah dimensi 2. Jadi ini kita geser tadi ini ke bawah, maka lahirlah 2 dimensi namanya. Namanya bidang. Ini kalau kita geser lagi, katakanlah kita geser ke sana ini, kita geser ke sana. Kita geser ke sana, ya. Otomatis garis ini juga bergeser. Geser ke sini. Otomatis garis ini juga bergeser ke sini, ya. Otomatis garis ini juga bergeser ke sini. Lahirlah 3 dimensi, ya. Jadi mas kalau ini digeser lagi lahir 4 dimensi, digeser lagi 5 dimensi, begitu seterusnya. Tapi kemampuan indrawi kita tidak sanggup lagi menangkapnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi transformasi dari satu titik. Ulangi lagi dari satu titik. Kalau begitu satu titik itu apa? Apakah titik itu materi? Jawabannya tidak. Titik itu adalah cahaya, yaitu Nur Muhammad. Dari situlah kemudian semuanya lahir. Jadi alam semesta dengan segala macam isinya ini, ruang 3 dimensi dengan segala macam isinya berasal dari titik yang satu tadinya. Maka jemaah sekalian berbahagia, karena Allah tidak mampu, jadi ibaratnya di sini kita bikin garis-garis di sini. Kita pindahkan di sini. Ini kita bikin misalnya garis di sini, ya. Kita bikin garis di sini. Ya. Di atas ini anggaplah ini adalah wilayahnya Allah SWT. Anggaplah. Lalu kemudian Allah SWT ada di atas sini. Ya, katakanlah dia ada di atas sini. Tapi sebetulnya kalau kita mengatakan dia di atas sini, perumpamaan itu tidak begitu tepat karena nanti ada perpisahan di sini. Nah, jadi cara yang paling bagus adalah begini. Ya. Kita menganggap Allah adalah ini. Kita anggap Allah adalah ini. Ya, Allah. Ini adalah ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi Allah adalah ini. Kita bikin titik-titik karena dia tidak terbatas. Tidak bisa ada tepi-tepinya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Ketika kemudian dia ingin menciptakan semua selain dirinya, maka dia berkata kun, maka yang pertama tadi muncul bahasanya kita adalah titik di sini di tengah-tengah. Ya. Jadi yang pertama muncul adalah titik di tengah-tengah sini. Ya. Titik. Jadi coba perhatikan titik ini mas sekalian. Saya besarkan biar kelihatan. Ya. Lahirlah titik. Dari sini nanti kemudian keluar. Tetapi ingat, yang di dalam ini kita tidak bisa menjangkaunya dengan indera. Di dalam sini tidak mampu kita jangkau dengan indera. Setelah nanti apa namanya? Ya. Setelah nanti yang titik-titik ini memancar keluar sini. Ya. Mancar keluar. Makanya yang kita sebut dengan realitas alam semesta, baik yang gaib ataupun yang syahadah. Ya, seperti ini.
Anggaplah yang merah di dalam itu kita tidak lihat. Yang kita lihat adalah yang berwarna kuning ini. Bahkan dengan berbagai macam warna-warna yang lain. Ya, jadi sebetulnya warna itu banyak macamnya. Ya, ada warna biru misalnya di sini. Ya, ada warna hijau di sini misalnya. Ya, banyak warnanya. Persis seperti cahaya mengeluarkan berkas-berkas cahaya yang berwarna-warni. Ya. Sini ada warna-warna seperti ini, banyak. Ya. Sehingga lahirlah keindahan. Nah, jemaah sekalian, karena panca indera kita hanya menangkap warna-warni ini, yang lingkaran bulat di dalam itu tidak mampu kita tangkap lagi. Ya, itulah Allah. Maksimal kita tangkap siapa titik-titik ini yang keluar ini, yang memancar keluar. Dan itu adalah bermula dari satu titik yang disebut dengan Nur Muhammad. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan seluruh alam semesta. Jadi dari Nabi lah kemudian memancar semuanya. Makanya kemudian hakikatnya semuanya ini adalah berasal dari cahaya Nabi. Kalau Nabi itu kita artikan sebagai rahmat, maka semuanya adalah rahmat dari Nabi Muhammad. Semuanya ini ada berkat rahmat Allah memancar melalui Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad lah disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus di kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi ini adalah merupakan bentuk perumpamaan. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, apabila kita ingin terhubung dengan semua realitas dan juga yang berada di balik realitas ini, yaitu Allah, yaitu zat yang maha tunggal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal kita, maka kita melalui titik itu tadi. Maka kita lihat, ini adalah titik. Bismillah. Ya. Melalui titik inilah kita akan berjumpa, bertemu dengan isim-isim yang lain, nama-nama yang lain. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa inti daripada Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah intinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillah adalah kata huruf ba, dan inti huruf ba adalah titik, dan titik itu adalah kami, keluarga Nabi. Dan titik inilah yang menjadi wasilah, yang menyebabkan kita bisa tersambung dengan Allah tadi. Karena kita tidak bisa langsung ke sana kecuali melalui titik itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atau melalui nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita tidak bisa berjumpa dengan kalimat yang sangat indah ini apabila kita tidak melalui isim ini, dan kita bersatu dengan isim ini melalui huruf ba di sini. Jadi inilah huruf ba sebetulnya adalah rahasia kalau kita lihat tadi. Dan secara bahasa bi artinya dengan, bersambung. Aku ya Allah menyambungkan kesadaranku bersama dengan engkau, karena kita sebetulnya sudah bersambung dengan Allah. Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Di mana saja kita berada di situ Allah bersama kita. Di mana saja mereka berada di situ Allah juga bersama mereka. Dalam Al-Quran ada kata-kata huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada juga kata-kata huwa ma'ahum aina ma kanu. Di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Di mana saja mereka berada, Allah bersama mereka.